Awal pekan ini, Senin 19 Juni 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di ruang rapat gedung DPRD setempat. Membuka sekaligus memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kabupaten Madiun dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, jajaran Forkopimda serta OPD terkait. Seperti diketahui, LPJ merupakan dokumen yang perlu dilampirkan kepala daerah tiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun anggaran yang lalu. Dalam nota keuangan yang disampaikan Bupati Madiun Ahmad Dawami, secara umum APBD tahun anggaran 2022 terrealisasi sebesar 104,26% dari yang direncanakan 1,92 triliun rupiah. Sementara realisasi anggaran pendapatan di tahun 2022 mengalami surplus. Tidak hanya dari pendapatan transfer, namun pendapatan asli daerah atau PAD juga mengalami kenaikan. Tingginya realisasi dipengaruhi pada 3 sektor pendapatan utama, yakni PAD terrealisasi sebesar 377 miliar rupiah atau 114,30%. Pendapatan transfer realisasi sebesar 101,98% atau 1,61 triliun rupiah. Dan pendapatan lain-lain yang sah terrealisasi 400 miliar rupiah atau 131,79%. Berikut cuplikan nota penjelasan Bupati Madiun tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Belanja tahun anggaran 2022 realisasi sebesar 2.594.937.418 rupiah atau tercapai sebesar 93,75%. Secara rinci realisasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi pada tahun anggaran 2022 realisasi sebesar 1.324.777.859 rupiah atau sebesar 92,48%. 2. Belanja modal. Belanja modal terrealisasi sebesar 362.862.276.800 rupiah atau sebesar 93,09%. 3. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga realisasi sebesar 7.196.692 rupiah atau sebesar 50,24%. 4. Belanja transfer. Belanja transfer terrealisasi sebesar 434.486.667 rupiah atau sebesar 99,8%. Ditemui usai rapat paripurna, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto menuturkan, tingginya silpa dipengaruhi sejumlah faktor, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, juga adanya efisiensi pada sektor belanja daerah karena beberapa faktor penyesuaian anggaran. Pengesahan atas proses APBD tahun 2022 yang sebagaimana tadi disampaikan Bupati bahwa APBD tahun 2022 ini sudah berproses melalui hasil audit dengan BPK dengan sudah mendengarkan bahwa ini adalah WTP yang ke-10 tahun. Ini kan sebagai penerjemahan atas visi-misi Pak Bupati. Artinya tetap difokuskan pada visi-misi kepala daerah dan ditambahkan program-program mandatory dari pemerintah pusat yang sekarang ini teralokasi dan sudah dijabarkan di dalam APBD tahun 2022. Silpa 219 miliar itu kan berasal dari peningkatan atas sisi pendapatan, baik itu dari pajak daerah, kemudian dari dana transfer maupun yang ketiga adalah dari hasil-hasil lain yang sah. Jadi inilah bagian dari sisi pendapatan. Kemudian dari sisi belanja kita kan ada efisiensi
ditunjang dari penggunaan dana dari BTT yang tidak sepenuhnya kita gunakan, itu hampir 50%. Yang namanya BTT kan mengantisipasi kejadian-kejadian yang kita duga, sehingga kita gunakan pada saat momentum tertentu. Itu memang dianggarkan untuk COVID sehingga tidak digunakan? Tidak semua COVID. Jadi BTT itu kan ada BTT untuk ekonomi, untuk sosial, dan untuk kesehatan. Terkait dengan capaian kemarin itu sudah disampaikan Pak Bupati Katen dengan masalah aspek ekonomi, sosial, itu bagian-bagian yang harus diperhatikan untuk alokasi tahun 2023 dan 2024. Hasil itu nanti akan dilakukan di PHK ini atau apa? Ya tentu akan digunakan di PHK ini. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, menanggapi terkait tingginya silpa yang cukup disayangkan jajaran legislatif. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi kepada OPD-OPD yang dirasa menyumbang silpa terbanyak. Untuk menyikapi kaitan LKPJ di tahun 2022, nanti ya kita DP dulu pada OPD-OPD, dan nanti kita kembalikan kepada semua komisi biar dicermati dan biar dilihat situasinya yang seperti itu gimana nanti langkahnya. Kalau kita melihat realisasi anggaran, sebenarnya ya gimana ya, kita setiap tahun kok selalu silpa tinggi. Harusnya silpa itu nggak boleh lebih dari 5% ya, itu seperti itu. Tapi ini silpanya betul-betul setiap tahun kok segitu, itu kesalahannya di mana, langkah apa yang harus diambil supaya nggak ada silpa. Di penerapan atau di kegiatannya itu berapa perencanaannya, sih berapa kendala dan beberapa hal yang harus perlu dilihat, dicermati, ditanyalah nanti kepada OPD-OPD. Kalau kaitan untuk sarapan itu alhamdulillah baik, kita sarapannya BTT dan juga itu kecil, berarti kita tidak ada permasalahan karena itu hanya BTT ya, berarti rencana tak terduga. Kalau kecil, anggapan saya lebih baik, berarti kita aman lah di sini. Tahun 2022 yang belum realisasi di ini kita belum sistematik lah saya juga gitu. Apa aja kegiatan-kegiatan, nanti kalau kita belum bertemu dengan OPD kita belum tahu lah apa kok silpanya di mana gitu loh. Kita lihat nanti silpanya di OPD mana yang banyak gitu. Usai mendengar penyampaian nota keuangan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, masing-masing fraksi akan melakukan pembahasan terkait Raperda tersebut dengan memberikan saran serta masukan dalam pemandangan umum fraksi. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.